Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Ari Trianto Ibowo dalam pelajaran teori musik yang kali ini akan membahas masih dalam tema dimensi waktu dalam musik, sub pokok bahasan tie, slur, dan not bertitik. Nah, terlebih dahulu kita harus memahami apa itu bedanya antara tie dan slur. Tie adalah garis melengkung yang menghubungkan beberapa nada dengan pitch atau titik nada yang sama. Kalau Anda perhatikan di gambar ini, tie ini adalah yang seperti ini, busur yang melengkung ini, yang menghubungkan dua nada yang ini, ya, nada G dengan nada G berikutnya ini. Ya, nada G bernilai setengah atau 2 ketukan, dan nada G yang seperempat atau bernilai 1 ketukan. Dua nada ini pitch-nya sama-sama G, ya. Jadi dua buah nada yang pitch-nya sama, meskipun nilai nadanya berbeda atau nilai nadanya bisa sama juga bisa, ya, dihubungkan dengan busur ini namanya tie. Ya. Tie ini berfungsi untuk memperpanjang durasi suatu nada, ya. Jadi ini kan nada G yang di sini 2 ketukan, ya. Kemudian nada G yang di sini 1 ketukan. Jika ini dihubungkan dengan tie, maka panjang ketukannya menjadi 2 ketukan plus 1 ketukan. Sehingga nada yang di sini tidak lagi dibunyikan artikulasinya, tapi nyambung dengan nada yang di depannya. Nah, bagaimana penjelasannya nanti kita akan bahas pada contoh yang saya jelaskan melalui Sibelius, ya. Kemudian slur adalah garis melengkung yang menghubungkan beberapa nada dengan pitch nada atau titik nada yang berbeda. Jadi Anda perhatikan di sini, kalau dilihat contohnya dibandingkan dengan sebelah kiri ini sama, ya. Nilai nadanya itu ini not setengah, ini not seperempat. Tapi yang membedakan adalah ini nada G yang kemudian disambungkan dengan nada A, ya. Nah, jika dua buah nada ini disambungkan dengan busur melengkung ini disebut slur, bukan lagi tie. Nada-nada yang dihubungkan dengan slur dimainkan secara bersambung atau tidak terputus. Tapi ini tetap dua nada yang berbeda, ya. Slur dalam bahasa Italia juga disebut legato. Nah, bagaimana contohnya? Ini adalah nada yang disambung dengan tie, ya. Nadanya sama, tapi nilai nadanya saja yang berbeda. Pitch-nya itu sama, ya. G sama-sama G ini, tapi nilai nadanya yang berbeda. Kita mainkan. Nada yang di sini sudah tidak dibunyikan lagi artikulasinya, ya. Kalau tie-nya ini dihilangkan akan menjadi seperti ini. Ya, jadi jelas ya perbedaannya. Dengan tie seperti ini. Tanpa tie seperti ini. Ya. Nah, perbedaannya apa dengan slur? Kalau slur itu nadanya berbeda, ya, pitch-nya itu berbeda. Nih. Ya. Ini pitch-nya berbeda. Jadi seandainya ini nada A ini saya turunkan menjadi G, ini menjadi tie nanti. Ya, lengkung ini menjadi tie. Tapi karena ini nadanya berbeda, ini G, ini A, ya, maka lengkung ini disebut slur atau legato. Tie ini juga bisa lebih dari dua nada. Seperti ini misalnya, ya. Ini nada G, ini nada G, nada G. Disambung terus, ya. Bunyinya akan seperti ini. Ya. Jadi
Ini seolah-olah 4 ketuk nih. Ya bukan seolah-olah, memang 4 ketuk ya. Ini 2 ketuk tambah 1 ketuk tambah 1 ketuk. Ya. Jadi fungsi tai itu adalah memperpanjang durasi nada. Ya, yang tadinya ini cuma 2 ketuk, ini 1 ketuk 1 ketuk, begitu ini disambung semuanya. Ya. Dan karena ini sama pitch-nya ada di G misalnya. Ini menjadi 2 tambah 1 tambah 1. Ya, 2 tambah 1 tambah 1. Jadinya 4 ketuk. Slur itu juga bisa lebih dari 2 nada ya. Biasanya kalau lebih dari 2 nada nanti ditulisnya di atas seperti ini. Ya. Kalau Anda perhatikan ini antara G, A, B ini lebih bersambung ya, karena dihubungkan dengan slur daripada yang tidak dihubungkan dengan slur ya. Kita perhatikan lagi. Ya, yang G yang di sini lebih putus gitu ya. Nah, jadi fungsinya slur itu adalah untuk supaya dimainkan lebih bersambung. Kemudian tai ini juga bisa melewati garis birama. Ini di sini ada garis birama ya. Ini bisa melewati garis birama. Nah, birama itu apa, garis birama itu apa, nanti akan saya jelaskan pada video berikutnya. Kemudian slur itu juga bisa melewati garis birama seperti tai ini juga ya. Kemudian yang terakhir, tai ini juga bisa ada dalam slur. Ya, seperti ini. Ini tai, tapi ini slur. Ya. Kenapa ini disebut slur? Karena nada yang dihubungkan itu ada yang berbeda. Ini menghubungkan G, A. Ini di sini A, kemudian ini B. Ya. Kalau ini disebut tai karena hanya menghubungkan 2 nada yang pitch-nya sama. Nah, gitu ya. Kemudian contoh tai dalam lagu, misalnya ini. Nah, ini di sini nada ya F yang di sini ikut yang ini ya bunyinya. Kemudian yang D ini juga ikut di depannya ini ya. Kemudian kita bahas yang berikutnya, not bertitik atau dot notes ya. Titik yang terletak di belakang not atau di sebelah kanan not itu berfungsi menambah nilai not sebanyak setengah dari nilai not yang ada di depannya. Jadi misalnya not yang di depannya not setengah ya, kemudian ditambah titik di sebelah kanannya, maka itu setengah ditambah setengahnya setengah. Setengahnya setengah berarti kan seperempat ya. Setengah ditambah seperempat jadi 3/4 nilainya gitu. Nah, nanti akan saya jelaskan lebih lanjut. Tanda titik ini juga bisa ditambahkan di sebelah kanan rest yang fungsinya sama dengan titik pada not ya. Jadi di samping not itu juga bisa berlaku untuk rest. Dengan penulisan titik di sebelah kanan not ini akan mempersingkat perpanjangan notasi dengan tai. Ya, jadi ini bisa menggantikan fungsi tai tadi. Ya, seperti apa penjelasannya? Kita bahas dulu yang not setengah yang bertitik ya. Nilainya ini not setengah ditambah setengahnya setengah ya, sama dengan setengah tambah seperempat. Sama dengan kalau setengah ini kita ubah pembilangnya menjadi 2, penyebutnya jadi 4 ya, kita samakan penyebutnya. Berarti kan 2/4 ya, 2/4 tambah seperempat jadi 3/4. Nah, ini matematikanya seperti itu ya, matematikanya seperti itu. Kalau Anda terlalu pusing memikirkan matematikanya ya langsung praktek saja nanti. Nah, dalam sukat X/4 not setengah bertitik itu berbunyi selama 2 tambah 1 sama dengan 3 ketukan. Nah,
Ini tanpa titik, ini kan 2 ketukan ya, ditambah titik. Titik itu menambah setengah dari yang not yang di depannya. Setengahnya 2 itu kan 1 ya. 2 ditambah 1 menjadi 3 ketukan. Nah, untuk tanda istirahat bertitik seperti ini tanda istirahat setengah ditambah titik ya. Kalau dalam X/4 berarti diam selama 2 tambah 1 ketukan atau 3 ketukan. Di sini kita bisa melihat ya. Ini jika not setengah atau not yang panjangnya 2 ketuk ditambah not yang panjangnya 1 ketuk ya, ditulis dihubungkan dengan tie ya. Ini berarti 2 tambah 1 ya. Ini 3 ketuk di sini. Dari sini sampai sini. Dari sini sampai sini ya. Ini adalah 3 ketukan. Nah, yang seperti ini bisa ditulis seperti ini. Nah, ya. Jadi yang seperti ini bisa dipersingkat dengan cara menulisnya menggunakan titik di sebelah kanan. Ya, ini not setengah ditambah titik. Titik itu menambah setengah dari yang di depannya. Ya, kalau ini 2 ketuk ditambah setengah dari 2 adalah 1. Ya, berarti ini 3 ketuk. Ya, sama saja. Ini kalau kita bunyikan begini. Ya. Kemudian yang ini kalau kita bunyikan sama saja. Ya. Nah, sekarang kita berlatih untuk membacanya. Ya, seperti ini. Ya, kita baca bersama-sama. Kita menginjak ke yang berikutnya. Not seperempat bertitik. Not seperempat bertitik nilainya ya seperempat tambah setengahnya seperempat. Seperempat tambah setengah kali seperempat sama dengan seperempat tambah seperdelapan. Kita samakan penyebutnya. Seperempat menjadi 2/8. 2/8 tambah seperdelapan jadi 3/8. Nah, ini nilainya. Ya, jadi nilai not seperempat bertitik adalah 3/8. Panjang ketukannya kalau dalam sukat X/4 not seperempat bertitik, maaf ini salah. Not seperempat bertitik berbunyi selama 1 plus setengah sama dengan 1/2 ketukan. Ya, ini not seperempat ya. Jadi ini kan 1 ketukan nih kalau dalam tanda birama 4/4 ya. 1 ketukan ditambah setengahnya 1 berarti kan 1/2 ketukan ya. Nah, kalau tanda istirahat ya berarti mewakili diam selama 1/2 ketukan. Nah, bagaimana prakteknya? Nah, kasusnya hampir sama dengan not setengah bertitik ya. Kalau ini not seperempat dihubungkan dengan not 1/8 ya, dengan menggunakan tie. Ini 1 ketuk, ini setengah ketuk. Ya, kalau dihubungkan dengan tie berarti ini 1/2 ketuk ya. Totalnya ini 1/2 ketuk. Nah, yang ini bisa kita tuliskan seperti ini. Ya. Not seperempat ya, yang 1 ketuk ditambah titik di belakangnya. Berarti ini 1 ketuk tambah setengah. Ya. Seperti apa bunyinya? Coba kita dengarkan bersama. Ya, seperti itu. Nah, kalau ini ya, kita dengarkan lagi dari sini. Ya, jadi antara ini dengan ini ternyata sama ya. Dengan kata lain, jika kita menjumpai not 1 ketuk ya, yang akan ditambah
durasinya menjadi 1,5 ketuk, kita bisa menuliskan dengan cara seperti ini, atau bisa juga menuliskan dengan cara seperti ini. Yang ini lebih ringkas, ya. Nah, demikian juga ini. Ini kalau ini dibalik, ya. Not 1/8-nya di depan, not 1/4 di belakang, atau not yang setengah ketuk di depan, not yang 1 ketuk di belakang. Ini kalau dijumlahkan sama saja 1,5 ketuk, ya. Ya, yang ini seperti ini bisa kita tulis seperti ini juga, ya. Jadi yang ini bisa kita tulis seperti ini, sama saja. Kita bunyikan. Nah, demikian juga jika not yang di sini kita ganti dengan tanda istirahat, ya. Sama saja. Ya, ini seperti ini bisa ditulis seperti ini, ya. Ya. Kemudian bagaimana kalau tanda istirahatnya kita balik di depan, ya. Jadi not 1 ketuknya di sini pada saat up, ya. Kemudian ditambah dengan setengah ketuk di sini. Nah, yang ini bisa dituliskan seperti ini, sama saja. Kemudian contoh not 1/4 bertitik dalam ritme. Coba kalau saya mainkan ritme ini, Anda mungkin bisa mengenali ini ritme di lagu apa, ya, kira-kira. Ya, itu ritme di lagu apa? Ibu Kita Kartini, ya. Cuma ini nih nadanya sama semua, ya, karena saya hanya berfokus pada ritmenya. Ibu kita Kartini, putri sejati, ya. Ternyata ini ritme Ibu Kita Kartini seperti ini tulisannya, ya. Jadi not 1/4 bertitik, ya, atau not 1 ketuk, ya. 1 ketuk bertitik berarti ini 1,5 ketuk, kemudian ini setengah ketuk, ini 1 ketuk, 1 ketuk, ya. Kemudian 1,5 ketuk, ini ya, ini 1,5 ketuk, ya. Setengah ketuk, 1 ketuk, ya. Kemudian contoh yang lain, coba kita sekarang membaca ini. Nah, coba kita baca bersama-sama. Ya. Sekarang kita coba baca yang ini, ya. Sekarang yang ini, ya, berarti ini di depannya ada tanda istirahat. Ya, coba kita baca bersama. Berikutnya not 1/8 bertitik.
not 1/8 per titik nilainya 1/8 tambah setengahnya 1/8 ya. 1/8 tambah setengahnya 1/8 berarti 1/8 tambah 1/16. Yang 8 ini penyebutnya 1/8 ini penyebutnya kita samakan menjadi 2/16. 2/16 tambah 1/16 menjadi 3/16 ya. Dalam sukat X/4 not 1/8 per titik berbunyi selama setengah tambah 1/4 ketukan atau sama dengan 3/4 ketukan. Gambarnya seperti ini ya, not 1/8 per titik, tanda istirahatnya seperti ini ya. Nah, seperti apa prakteknya kita lihat saja di sini ya. Nah, ini jika Anda ingat pelajaran yang kemarin pada video yang sebelumnya, ini kan setengah ketuk ya. Ini 1/4, ini 1/4 ya. Kalau ini dibagi 4, ini kan tu ya. Terus ini 3 ya. Kemudian ini dipat ya. Tapi antara tu dan ga ini disambung ya, sehingga ga-nya ini tidak berbunyi lagi, sehingga langsung dipat ini ya. Berarti bacanya tu patu gitu ya. Nah, kita coba. Ini jika kita menyambung antara not setengah ketuk dengan 1/4 ketuk ya, dengan menggunakan tae. Seperti ini tulisannya. Tapi tulisan yang seperti ini kita bisa ganti dengan seperti ini ya. Jadi yang tadinya not 1/8 tambah not 1/16 ini bisa kita ganti dengan not 1/8 per titik ya. Ini nanti bunyinya akan sama saja ya. Bunyinya akan sama saja dengan ini. Nah, ya. Jadi dengan kata lain ini tulisan ini bisa diganti dengan ini. Ya. Jadi lebih ringkas kan daripada kita membuat not seperti ini kemudian dihubungkan dengan tae. Lebih baik kita menulis not 1/8 kemudian diberi tanda titik gitu ya. Nah, kemudian belakangnya adalah not 1/16 karena ini tidak ada tidak ada temennya kan, ini kan cuma satu not 1/16, jadi seperti ini penulisannya ya, benderanya itu putus gini ya. Nah, ritme yang seperti ini banyak sekali kita jumpai di lagu-lagu Mars ya. Kemudian variasi yang berikutnya seperti ini. Sekarang dibalik, yang pendek ada di depan ya. Kemudian ini not setengah ketuk, ini not 1/4 ketuk ya. Kalau dibaca tua ya. Yang ini bisa kita tulis seperti ini ya, sama saja. Jadi ini not 1/8 per titik ya. Kalau ini not 1/8 tambah 1/16 setengahnya 1/8 ya. Kalau ini not 1/8 tambah setengahnya 1/8 kan 1/16 sama saja ya. Bunyinya akan sama saja nanti. Ya. Jadi kita ulang lagi dari sini. Ya. Nah, ini penulisan yang lain lagi. Sebenarnya sama saja sih hasilnya, cuma ini not 1/16-nya ini ada di depan ya. 1/8-nya ada di belakang. Tapi kalau kita sambung seperti ini, bacanya sama saja, tua tu ya.
Nah, yang ini sama juga bisa kita tulis seperti ini, ya. Ya, coba kita bunyikan dari sini. Not 1/8 bertitik ini sangat banyak kita jumpai dalam lagu-lagu yang berirama Mars atau mungkin ya di Mars ya. Salah satu contohnya adalah ritme ini. Ya, ini kira-kira dari lagu apa ini? Indonesia Raya ya. Da, 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 da. Saya mainkan ini sambil menyanyikan lagu Indonesia Raya. Indonesia, tanah airku, tanah tumpah darahku. Ya, sama saja ritmisnya, tapi ini saya ambil ritmisnya saja ini, ya. Jadi dari sini sampai sini saya mengambil ritmis lagu Indonesia Raya. Kemudian contoh not 1/8 bertitik, tapi yang kebalikannya ini ya. Kalau ini kan di depan, ya. Kalau ini not 1/8 bertitiknya ada di belakang. Seperti apa? Misalnya lagu ini. Ini ritmisnya saya ambil dari theme song Rocky Balboa. Kalau nggak salah judulnya I'm the Tiger atau apa itu. Nah, ini instrumental dari film itu sebenarnya. Kemudian kita juga menyinggung rest bertitik ya. Tadi disebut juga bahwa tanda titik itu bisa dipasang di rest ya. Kalau misalnya ini ada rest 2 ketuk kemudian 1 ketuk ya, ini totalnya dari sini sampai sini kan 3 ketuk ya. Yang ini bisa kita tulis persingkat seperti ini ya, rest 2 ketuk plus titik. Nah, titik ini di sini berarti bernilai 1 ketuk karena menambah setengah dari di depannya. Setengah dari 2 itu kan 1 ya. Jadi seperti ini. Ya. Ini sama saja, ini yang ini bisa kita persingkat seperti ini. Ya. Demikian juga untuk rest 1 ketuk dan setengah ketuk. Ya. Kita bisa menulis seperti ini. Dari sini sampai sini kan 1,5 ketuk ya. Nah, yang ini dan yang ini sama saja. Bisa kita tulis seperti ini ya. 1 ketuk tambah titik di belakangnya berarti 1,5 ketuk. Bunyinya nanti akan seperti ini. Ya, sama saja. Nah, contoh-contohnya ya seperti ini. Biasanya lagu itu tidak dimulai dari ketukan pertama ya. Nah, kalau tidak dimulai dari ketukan pertama pasti berarti ketukan pertamanya istirahat. Kadang-kadang istirahatnya cuma 1,5 ketuk seperti ini misalnya. Nah, ini kira-kira lagu apa ini? Manuk Dadali ya. Itu adalah lagu Manuk Dadali, cuma saya ambil ritmisnya saja. Nah, contoh yang berikutnya yang terakhir adalah seperti ini ya. Ini tanda istirahat 1/8 ditambah tanda istirahat 1/16.
ya. Berarti ini kalau dijumlah ini kan 3/4 ketuk ini. Ini setengah ketuk, ini 1/4 ketuk ya. Dari sini sampai sini ini bisa kita tulis seperti ini ya. Tanda istirahat 8, kemudian ada titiknya 1 ya. Bunyinya akan sama ya. Ini saya ganti dengan tanda istirahat supaya persis sama ya, begitu. Jadi ini jatuhnya pada pat ya. Pat, 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 pat ya. Kalau ini kita baca dengan cara membagi satu ketuk menjadi 4 posisi ya. Nah, sekarang bagaimana contoh lagunya? Nah, ini kira-kira dari lagu apa? 17 Agustus tahun 45 ya. Ini kan tidak dimulai dari ketukan pertama ya. Jadi di ketukan pertama dia sebenarnya istirahat 2 ketuk ditambah 3/4 ketuk ya. Jadi mulainya dari sini. 2 ke 7 ya. Di sini. Ya. Oke, demikian pelajaran tie, slur, dan not bertitik serta rest bertitik ya. Selamat berlatih, selamat belajar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.